Dari pekan ke-8 tingkat 1 itu sudah masuk di bab 3 tentang perubahan kata yang pertama. Dan bab 3.5 tentang fiil sahih dan mu'tal, kemudian nanti 3.6 tentang fiil lazim dan muta'adi. Ini saya akan mulai. Berdasarkan unsur penyusunnya, yaitu dari kuat dan lemahnya huruf, fiil dibagi menjadi. Nah, jadi ada yang mendefinisikan pembagiannya dari kuat dan lemah. Yang sahih itu yang kuat, yang mu'tal itu yang lemah. Nah, karena lemah ada yang mendefinisikan itu sebagai sakit. Karena sakit dia bisa mati atau dibuang. Karena sakit dia bisa berubah huruf di antara mereka bertiga. Dan juga kadang-kadang karena sakit maka harokatnya itu juga bisa dipertukarkan atau nukilat begitu. Nah, oleh karena itu yang mu'tal ini paling enak diterjemahkan lemah atau sakit. Jadi fiil sahih itu dari fiil yang susunan hurufnya tidak mengandung huruf ilat, yaitu sebanyak 27 huruf hijaiyah dari 30 huruf yang dikenal. Kemudian fiil mu'tal adalah fiil yang susunan hurufnya mengandung satu atau lebih huruf ilat, yaitu hanya sebanyak 3 buah huruf hijaiyah dari 30 huruf yang. Nah, jadi ini hanya untuk memperlihatkan kepada kita bahwa perbandingan antara sahih dan mu'tal itu, di mana mu'tal itu mengandung 3 buah huruf yang sakit atau yang lemah, sahih tidak mengandung itu, cuma itu aja. Oleh karena itu kita harus lihat yang dimaksud dengan ilatnya sendiri. Jadi kalau kita bilang di sini ada ilat, nah kalau dibilang tadi ada 3 huruf hijaiyah, ada 3 huruf yang dikenal, yaitu yang disebut tadi ada ilat. Nah ilatnya itu sendiri yang dianggap sakit atau lemah itu karena sering berubah bentuk atau berubah harokatnya dan kadang-kadang dibuang keberadaannya, yaitu terdiri dari ayu. Yang ini sudah diperkenalkan sebelumnya. Sebentar, kemudian sekarang kita perdalam di sini. Nanti di pekan-pekan berikutnya baru didalami prosesnya. Jadi selalu begitu prosesnya, persis seperti yang namanya bawang merah. Satu pengenalan sedikit, sekarang mulai agak dalam. Nanti pekan depan kita akan sampai tahu bagaimana prosesnya melakukan tadi perubahan harokat, perubahan bentuk, dan bukan di sini. Kalau ini hanya ingin memperkenalkan aja secara detail apa itu yang namanya ayu. Alif, ya, waw. Alif, ya, waw. Atau ayu. Gampang. Misalnya, kita punya kola paling sering berkata mengandung huruf alif. Wa'adha ini berjanji mengandung huruf waw. Dan nasiya itu mengandung huruf iya. Ini sebagai contoh ada kata yang mengandung huruf ilat. Jadi artinya bisa saudara lihat ada di tengah, ada di depan, ada juga yang di belakang. Itu contohnya sebagai gambaran. Bentar, ini harus dibuang dulu. Pesa. Bentar. Nah, biar langsung. Mari kita lihat. Fiil mu'tal memiliki kaidah tasrif tersendiri. Berbeda dengan fiil sahih yang dengan mudah dapat dibuat suatu kaidah yang sederhana. Jadi yang sebentar lagi di tingkat 2 itu nanti adalah fiil-fiil sahih yang dibuat tasrif. Akan banyak sekali kita belajar tasrif di tingkat 2, tapi yang sahih. Kita lihat di sini di gambar, dan ini memang gambar ini kita buat khusus, bahwa yang sahih itu nanti saudara akan mengenal namanya Salim, Selamat, Mahmud, yang memiliki salah satu huruf hamzah. Kemudian mudhofah, yaitu ada 2 huruf yang sama atau ada huruf yang kemudian ditasjid. Sedangkan kemudian sebelah kanan, kalau ini tadi yang sahih, ya, kemudian yang mu'tal itu ada yang mitsal, yang barusan ditonjolkan yang di depan, yaitu mitsal,
Ajwab yang di tengah, karena ajwab itu artinya berlubang atau bolong gitu ya. Ajwab itu adalah di tengah, nakis itu di belakang. Nah, ternyata dari contoh yang 3 tadi, misal ajwab nakis, ada lagi satu, yaitu lafif. Lafif itu bukan hanya satu buah memiliki ilat, tetapi 2 buah. Di mana 2 buahnya ada yang paling depan, paling belakang, pakai F, mafruk. Kemudian yang dua-duanya di belakang pakai Q, makrun, begitu. Ya. Itu lafif. Nah, oleh karena itu, nanti penanganannya untuk yang lafif itu kebanyakan dicocokkan atau disamakan dengan nakis. Kenapa demikian? Karena ketika ada 2, seperti makrun, 2-2 di belakang, gitu. Yang terakhirnya saja yang sering kemudian sakit dan bermasalah, sedangkan yang tengahnya tidak. Begitu juga ketika mafruk. Mafruk itu di depan dan di belakang. Nah, ketika di depan dan di belakang, yang depannya ditangani sebagai seperti halnya sohi, kemudian yang di belakangnya saja dinakiskan, seperti peraturannya sama dengan nakis. Nanti kita lihat, itu nanti di pekan, bukan di pekan, di tingkat ketiga. Ya. Sekarang kita hanya mengenal saja dahulu. Fi'il sohi itu, kita mulai dari sebelah kiri, yang ini, gitu ya. Fi'il sohi itu terbagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu salim, mahmud, dan mudofa. Gitu ya. Di mana masing-masing dijelaskan di sini, yang dimaksud dengan fi'il sohi dan sampai salim adalah fi'il yang benar-benar aman, salim. Karena selain terbebas dari huruf ilat, tidak ada ilat, juga tidak ada hamzahnya, dan tidak bertasjid atau tidak double. Mengapa kok disebut salim kalau tidak ada hamzah, tidak bertasjid? Karena nanti ketika ada hamzah, ada lagi aturan tentang penulisan hamzah. Tentang bertasjid, ada lagi nanti aturan tentang penulisan bertasjid. Nah, sedangkan yang salim benar-benar itu adalah selamat dari 2 pengaturan tadi. Gitu. Contohnya kataba menulis, fariha senang, tidak ada alifnya, tidak ada hamzahnya, tidak ada yang samanya, begitu. Begitu juga fi'il sohi mahmuz adalah fi'il yang salah satu huruf penyusunnya merupakan huruf hamzah. Huruf hamzah, begitu ya. Gitu. Nah, contoh adalah ahoza, mengambil, sa'ala, bertanya, qoro'a, membaca, gitu. Di mana yang mengambil ini hamzahnya di depan, yang sa'ala hamzahnya di tengah, kemudian qoro'a, membaca itu di belakang. Sama saja dalam penanganannya, nanti ada pengaturan khusus bagaimana cara penulisan tentang hamzah di tengah, di belakang. Gitu, dan di depan. Nah, sedangkan fi'il sohih mudhofah adalah fi'il yang penyusun hurufnya aslinya, huruf aslinya ada 2 buah yang sejenis atau juga bertasdid, atau ada 2 huruf yang berulang, gitu ya, sejenis atau belum. Contohnya sadda, sadda. Nah, kalau orang tahsin bilangnya ditekan, ditekan. Nah, sadda, ditekan, maksudnya ditekan itu ada huruf mati tetapi 2 berjajar, seolah-olah ada 2 harokat tapi mati, jadi sadda, farro, farro, begitu ya. Nah, ini adalah tasdid. Nah, ini terjadi pada mudhof untuk sulasi mujarrad yang 3 huruf. Gitu. Sedangkan yang rubai sebagai contoh yang 4 huruf itu zalzala yang berguncang, waswasa membisikkan, itu yang 4 huruf, ada 2 sin sebagai contoh, ada 2 ja, ada 2 waw, begitu, ada 2 la dalam satu kata. Ini termasuk sohih mudhofah. Karena jumlah yang 4 huruf itu sangat-sangatlah sedikit, jadi kita konsentrasi saja pada yang 3 huruf. Selalu kita berbicara belajar itu adalah sulasi mujarrad saja. Nah, barulah kita pindah setelah kita lihat yang sohi. Jadi sampai di sini sohi. Walaupun ada double tetap disebut sohi. Walaupun ada hamzah tetap disebut sohi. Sohi.
ketika kita mau sebut dia mu'tal apabila gitu ya, lawan daripada sohih, yaitu fiil yang mengandung satu atau dua huruf ilat dalam unsur penyusunnya. Fiil mu'tal terbagi menjadi mu'tal mitsal, mu'tal ajwab, mu'tal nakis, mu'tal la'fi. Gitu ya. Mari kita lihat di sini sebentar. Mu'tal mitsal itu yang huruf pertamanya, atau kita sebut fa fiil, jadi kalau susah nyebut fa fiil, huruf pertamanya gitu. Jadi jangan khawatir, wah saya kok selalu banyak tambahan bahasa Arab yang istilah-istilah seperti fa fiil. Nggak usah kemudian takut, karena saya pasti ada bahasa Indonesia huruf pertamanya pengganti fa fiil itu. Gitu ya, kalau nggak suka dengan fa fiil, takut disebut ke Arab-Araban, takut disebut nanti sebagai kadrun begitu. Tapi ganti saja dengan huruf pertamanya gitu. Merupakan huruf ilat gitu. Contoh, wa'ada berjanji, waqa'a terjadi. Ini karena dia di depan gitu. Nah, kita lihat dia disebut mitsal karena dia di depan, begitu. Fi'il mu'tal ajwab, yaitu yang huruf kedua dalam kurung di tengah atau yang disebut ain fi'il, merupakan huruf ilat. Contohnya ini kola berkata, itu ba'a menjual, koma berdiri, dan sebagainya. Masih banyak. Karena, adalah, dan sebagainya. Good. Kemudian fi'il mu'tal nakis, yaitu yang huruf terakhirnya, kalau kita sebut lam fi'il boleh, merupakan huruf ilat. Contohnya sa'a, berusaha, da'a, berdoa, gitu. Ada yang bertanya, kenapa tidak dibaca da'ai pakai ya? Enggak, karena itu adalah bukan iya, itu adalah alif. Nah, gitu, alif pendek atau alif bengkok. Alif bingkeng boleh, bebas. Kalau mau pakai bahasa Arab alif maksuro begitu ya. Fi'il mu'talafid yaitu yang mengandung huruf ilat dua buah. Dibagi lagi menjadi dua buahnya, itu ada yang di belakang dua-duanya disebut maf'ru pakai f, yang terpisah paling depan dan paling betul pakai ki, makrun, selesai. Pakai f, pakai ki, pakai f, pakai ki. Ya, paling 8 kan kita mulai dari F dulu, baru Q, A, B, C, D, E, F. Ya, berarti yang paling belakang itu pakai F, nanti yang terakhir itu pakai Q. Jadi dalam pelajaran ini yang terakhir adalah mu'tal lapib makrun. Karena itu nanti memiliki dua ilat paling depan dan paling belakang. Fi'il mu'tal lapib mafruk ini huruf pertanyaan fa fi'il dan huruf terakhirnya merupakan huruf ilat. Jelaskan contohnya waqo, bertakwa, walia. Nah, ini baru walia karena ini betul-betul iya di situ. Kenapa kok yang sekarang ini pakai iya? Karena sebelumnya li, kasroh, maka iya yang kemudian dimunculkan. Sedangkan di sini waqo karena sebelumnya di situ adalah fathah ko, sehingga jadinya dikasih alif. Begitu ya. Ini waqo, kemudian ini walia. Nah, fi'il mutalafif makrun yaitu yang huruf kedua di tengah ain fi'il dan huruf terakhirnya lam fi'il merupakan huruf ilat. Contohnya nawa, berniat, waqiya, kuat gitu. Nah, dari contoh-contoh itu, dari informasi itu, kita sekarang kebayang, oh rupanya ada nama-namanya. Kemudian saudara merasa, aduh pusing lah ngapalin nama buang, nggak usah ingat namanya juga nggak apa-apa, nggak tahu mitsal, nggak tahu azwab, nggak tahu nakis, nggak tahu lafif, mafruk, makrun, nggak apa-apa. Tapi ngerti bagaimana proses menangani huruf-huruf ilat itu, baik yang di depan, di tengah, di belakang, yang dua di tengah, dua di belakang, atau bersilangan paling 8 paling. Bagaimana caranya itu yang lebih penting, bukan namanya. Gitu ya. Jangan khawatir. Oke? Selesai. Mari kita lihat fi'il lazim dan ta'adi.
Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Itu disebut fi'il lazim. Ya, jadi yang tidak membutuhkan. Ini penting. Yang lazim itu tidak ada orang yang menghafal. Lazim olah itu tidak katanya gitu. Oh boleh juga. Silahkan. Masing-masing punya cara. Fi'il lazim berarti tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Atau fi'il yang tetap kejadiannya pada diri seseorang fa'il subjek tanpa butuh. Nah, tetap aja. Tidak itu tanpa butuh maf'ul. Fi'il lazim tersebut disebut juga, ini tidak perlu dihafal, fi'il qasir dan fi'il ghair muzawij. Ini kalau tiba-tiba saudara membaca literatur lain. Jangan sampai kaget. Gitu aja, saya cuma menyampaikan. Dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak butuh objek. Gitu. Contohnya bahagia. Fariha. Ya, saya bahagia. Anda bahagia. Peserta bahagia. Semua bahagia. Itu adalah fi'il lazim. Fariha disebut fi'il lazim karena tidak membutuhkan maf'ul. Tidak membutuhkan objek lain. Kalimat tersebut sudah jelas. Kalau saya bahagia atau dia telah bahagia itu sudah clear. Sudah jelas. Tidak perlu ada tambahan informasi lain. Kalau sudah jelas, maka disebut tam. Tam itu lengkap. Bahasa Arab. Ya. Jadi ini kalimat sudah lengkap. Walaupun tidak ada maf'ulnya. Untuk mengetahui bahwa sebuah fi'il termasuk fi'il lazim, dapat diketahui dari arti. Nah ini penting ini. Kenapa kok arti? Bukan dari bentuk hurufnya, tetapi arti yang nomor satu gitu. Jadi artinya itu harus kita ketahui, ya. Dan juga ketika artinya nanti tidak dapat dipasifkan. Nah ini berhubungan dengan pelajaran pekan yang lalu, masalah pasif, masalah berhubungan. Jadi ketika bisa dipasifkan itu muta'addi, ketika tidak bisa dipasifkan itu lazim. Nah, sehingga nanti ketika saudara misalnya mencoba menganalisa apakah ini lazim atau muta'addi atau sebaliknya bisa dipasifkan atau tidak, di antara dua itu saling berkomunikasi. Gitu. Informasi antara lazim muta'addi versus dengan majhul dan maklum gitu. Jadi maka fi'il tersebut disebut fi'il lazim. Contoh gitu. Fariha Muhammadun. Fariha Muhammad. Ingat, Fariha itu memiliki apa? Memiliki domir. Domir apa? Masih ingat? Domir mustatir. Domir mustatir di situ yaitu ada domir yang kemudian bernama huwa. Nah, karena dia huwa masih ada kemungkinan. Kalau bukan huwa, ya sudah, dia domir mustatir, domir yang menjadi fa'ilnya nanti. Tetapi karena huwa, ada kemungkinan lain. Kemungkinan ada yang zohirnya. Apabila setelahnya diikuti dengan isim yang memiliki harokat rofa. Rofa itu apa? Domah dan tasrifnya. Salah satunya domah, maksudnya begitu. Ya. Domah ketika huwanya, nah dan tasrifnya ke bawah. Jadi fariha Muhammadun karena ada dun, karena di situ ada domah, maka dia termasuk rofa. Karena dia rofa boleh menggantikan domir huwa yang ada di fariha. Sehingga asalnya dia telah bahagia, dianya diganti dengan Muhammad telah bahagia. Begitu. Artinya Muhammad telah bahagia tidak bisa dipasifkan menjadi dibahagia. Tidak bisa. Muhammad dibahagia atau dibahagia saja. Karena Muhammad itu menjadi hilang kalau dipasifkan sebagai pelaku. Ya. Kemudian dibahagia. Nggak bisa. Kata Muhammad adalah fa'il atau subjek dari telah bahagia. Yaitu fariha telah bahagia atau fi'il lazim. Sudah cukup menjadi kalimat yang lengkap atau tam. Ya, jadi cara mengetahui apakah ini lazim atau tidak ada triknya. Triknya itu begini. Jadi cara mengetahui lazim itu adalah
Dia itu dari artinya itu menunjukkan watak atau bakat. Contohnya hasuna bagus, itu kobuha jelek. Dari sifat yang tidak melekat, yang bisa ada, tidak ada, hari ini ya, besok enggak. Contohnya gembira, fariha tadi, hari ini bahagia, besok belum tentu, nanti sore belum tentu. Malas, gitu ya. Kasala itu juga sama, adalah sebuah sifat yang tidak melekat. Ada juga menunjukkan warna, ya. Contohnya di sini ibyadho memutih, ihmaro memerah, gitu. Atau juga menunjukkan cacat, ya, awiro telah pecah, misalnya. Menunjukkan bersih, tohuro, ya, telah bersih. Menunjukkan kotor, wasiho, bersih atau kotor. Kemudian menunjukkan arti mutawa'ah, arti mutawa'ah itu telah terjadi menjadi sebab dari sebelumnya. Contohnya di sini kasaratu, gitu. Kasaratu arruzaza, ajuzaza Van Kasaro. Van Kasaronya ini menjadi terpecah. Kata terpecah ini tidak bisa diapa-apakan. Gitu. Jadi kasar tuh ajujaja Van Kasaro ini adalah termasuk klasifikasinya lazim. Gitu. Sehingga kalau digambarkan, salah lagi sebentar. Nah, gitu. Digambarkan ada lazim dan muta'adi, di mana lazim yang tidak membutuhkan, tidak membutuhkan objek, sedangkan fiil yang membutuhkan kita sebut sebagai muta'adi. Itu saja. Jadi cara membedakannya, kalau tadi dari arti, sekarang dari huruf-hurufnya, atau dari arti yang tadi secara langsung, sekarang arti yang kita coba untuk diuji. Jadi setelah tadi tahu artinya, kalau tidak termasuk dari poin-poin yang di atas, dicoba dengan ini. Nah, jadi kalau tadi dari arti langsung tahu, ya sudah, gitu ya. Tidak perlu apa-apa. Boleh juga dicobakan, boleh. Tapi nanti kita bisa lihat dengan cara yang kedua, yaitu yang B. Contohnya dikasih awalan me atau di. Pada arti katanya. Sebagai contoh, apabila ternyata dikasih me dan di, dan kemudian ternyata tidak cocok, baru kita sebut sebagai lazim. Ketika tidak cocok, lazim. Tapi ketika ternyata cocok, disebut muta'adi. Begitu. Contohnya jalasa, duduk. Jalasa, saya duduk, kamu duduk, dia duduk, bapak duduk, ibu duduk. Jika ditambahkan menduduk, nggak ada itu dalam bahasa kita. Menduduk tidak cocok. Diduduk tidak ada, gitu. Terus ada yang berkata menduduki, diduduki. Ya kalau pakai duduki, menduduki itu jadi bukan pengujian pakai me dan i, pakai di dan i, tidak. Itu bukan alat pengujinya. Pengujinya cuma pakai me dan pakai di. Pantas nggak? Kalau tidak pantas, tidak cocok. Jadi artinya ketika menduduk dan diduduk tidak cocok, maka disebut fi'il lazim atau tidak membutuhkan maf'ul. Begitu. Contohnya tadi yang lain selain duduk jalasa adalah kataba. Ditambahkan me dari menulis, gitu ya. Kemudian jadi ditulis atau dari tulis itu ya katanya kan sebetulnya tulis gitu. Maka hasilnya menulis, ditulis. Maka kataba ini menjadi fi'il muta'adi atau membutuhkan maf'ul. Nah, tetapi kemudian sering di dalam terjemahan, di dalam kamus, atau di dalam apapun, ditulisnya bukan kataba, itu terjemahnya bukan tulis. Menulis langsung, seolah-olah bahwa ini menunjukkan pada kita, oh itu pasti muta'adi, oh tulisannya dia sudah menulis kan gitu. Ya, tapi kata yang sebenarnya sebetulnya tulis. Ketika ditambahkan menjadi masuk. Nah, gitu ya. Oke, mari kita lihat cara yang ketiga. Cara yang ketiga, kalau tadi di depan, sekarang di belakang. Dikasih hu atau nya. Jalasa duduk, tambahkan hu. Maka hasilnya dia telah duduknya. Tidak bisa, tidak cocok ya.
maka disebut sebagai lazim. Kalau kataba menulis gitu ya, di sini tambahkan hu, hasilnya dia menulisnya, cocok, berarti ini adalah mutaadi. Ada lagi, adalah berdasarkan abjadnya. Kalau tadi misalnya dari artinya, sekarang dari abjadnya. Di dalam abjad ini, di dalam fiil sulasi mujarod yang terdiri dari 3 huruf, gitu ya, kita kenal fa'ala yaf'alu if'al. Fa'ala yaf'alu if'al. Nah, gitu kan? Itu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ila, dan sebagainya disebut sulasi mujarod. Kita kenal lagi sulasi majid, akan dibahas di 2 pekan ke depan, gitu ya. Kemudian ada juga af'ala, ini ada 4. Loh kok ada 4? Sebetulnya 3, juga sama. 3, tetapi di depan dikasih di situ hamzah, tambahan. Jadi af'ala. Sehingga yuf'alu dan seterusnya, maka semua yang ditambahi disebut ziyadah ini disebut fi'il majid, dan akan kita bahas pekan ke depan ya. Beberapa sulasi majid bisa menjadikan mutaadi. Itu ini yang jadi poinnya. Jadi ketika ada beberapa sulasi majid nanti yang akan kita kenal apa saja yang bisa membuat, maka berarti bahwa oh ini langsung kita nebak mutaadi nih, gitu. Yang asalnya juga lazim. Kalau yang sebelumnya mutaadi, jelas ditambah dengan sulasi majid, dia juga bisa tetap mutaadi. Tapi ada nanti yang bisa menjadi lazim, bisa. Nanti kita lihat. Oke. Fi'il muta'adi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul atau fi'il yang kejadiannya melewati fa'ilnya kepada maf'ul. Melewati itu bahasa. Jadi artinya apa yang terjadi pada fa'il berakibat kepada maf'ul. Itu maksudnya. Itu yang disebut fi'il muta'adi. Contohnya, Nasoro Muhammadun Amron. Nasoro Muhammadun Amron. Gitu. Ingat lagi tadi, kembali lagi ke pekan-pekan sebelumnya. Di sini ada nasoro, domirnya huwa, mustatirnya. Kalau itu ada huwa, maka ada kemungkinan punya yang zohir. Gitu. Punya fa'il yang zohir. Kalau ini fa'ilnya domir. Nah, diceklah di belakang. Adakah yang berharokat rofa? Kebetulan ini Muhammadun. Itu adalah domah. Kalau domah adalah salah satu dari rofa. Jadi domah dan tasrifnya itu disebut rofa. Maka demikian ini mengganti menjadi fa'il. Muhammad telah menolong. Muhammad telah menolong. Penerusan dari dia melakukan sesuatu, Muhammad itu telah menolong. Siapa yang ditolong? Man, gitu. Muhammadun Nasoru, gitu di situ. Siapa yang ditolong oleh Muhammad? Dijawab Amron. Carinya dari mana? Di situ ada yang namanya nasob, harokat nasob. Nasob itu yaitu fathah dan tasrifnya. Amron, maka Amron inilah yang disebut sebagai maf'ul. Begitu. Ini pekan-pekan sebelumnya diulang lagi ya. Pekan sebelumnya diulang. Nasoro Muhammadun Amron. Nah, urusan dengan mutaadi apa? Karena ada Amron, karena ada maf'ul, maka Nasoro adalah fi'il mutaadi. Gitu sekarang dihubungkan nih dengan pekan sebelumnya. Jadi kita harus belajar dulu yang sebelumnya itu, baru ketika masuk ke sini aman kita, gitu ya. Jadi ingat, itu setiap pekan harus dituntaskan dalam 1 minggu masuk ke kepala, dan kemudian diulang lagi nanti sekarang, diulang lagi dan seterusnya begitu. Jadi di sini kata nasoro yang artinya menolong tersebut adalah fi'il muta'adi karena membutuhkan maf'ul atau objek, dan sebagai objeknya yaitu amron ya. Ada menerjemahkan menjadi amr, ada yang menerjemahkan jadi amran, terserah ya. Tulisan di Arabnya amron. Sehingga kata menolong membutuhkan pelaku
yang menolong. Jadi pelaku yang menolong yaitu Muhammad, perlakuan dari Muhammad itu kepada siapa? Ya, membutuhkan pelaku yang ditolong. Siapa yang ditolongnya? Yaitu Amron atau Amran. Gitu ya. Barulah kalimat tersebut disebut lengkap atau tam. Nah, kalau sudah ada di sini fa'il dan maf'ulnya baru disebut lengkap, baru itu yang kita namakan sebagai fi'il muta'addi. Untuk mengetahui bahwa suatu fi'il termasuk fi'il muta'addi dapat diketahui dari arti yang dimilikinya. Satu, tadi contohnya, atau dengan mencoba menggunakan me, di, atau menggunakan tambahan ku, atau kemudian dengan mengecek apakah dia itu fi'il sulasi mujarrad atau fi'il sulasi majid dan termasuk dari yang membuat dia muta'addi. Ya. Sebagai contoh di sini ketika kalimat Nasoro Muhammadun Amron, Muhammad telah menolong Amron, diambil fiilnya yaitu Nasoro, menolong. Bisa diubah atau dipasifkan menjadi ditolong. Kata tolongnya bisa diganti jadi menolong, jadi ditolong. Ya. Maka jelas kata Nasoro adalah muta'addi. Namun bisa juga memuta'addikan. Nah, sesuatu yang lazim. Jadi memang ini lazim ini, tapi kita bisa membuat dia menjadi muta'addi. Ada 5 cara untuk membuat fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, dan ini sering terjadi di dalam Al-Qur'an, sering terjadi. Jadi ini harus benar-benar dipahami. Karena ini sering terjadi di dalam Al-Qur'an, ya. Pertama, diubah menjadi wajan 13 gitu. Fa'ala yufa'ilu, di mana ain fi'ilnya dikasih tasjid. Jadi asalnya fa'ala biasa, sekarang ain fi'ilnya dikasih tasjid, gitu. Ini adalah termasuk wajan ke-13. Dan ini maknanya adalah berulang-ulang dengan imbuhan mekan. Nanti akan kita pelajari di pekan berikutnya yang lebih detail ya. Ini hanya tambahan aja. Di mana kata faroha atau bahagia, apabila dia diubah ke wajan 13 menjadi farroha, membahagiakan, itu berubah dari fi'il lazim menjadi muta'addi. Contohnya farroha Muhammadun Amron. Muhammad telah membahagiakan Amran, gitu ya. Jadi farroha di sini dia muta'addi, gitu. Farroha Muhammad telah membahagiakan Amron, menjadi ada di sini maf'ulnya. Farroha. Makanya teman-teman tahsin mengatakan jangan sampai salah. Ada tasjid, harus ditekan. Karena ketika saya bilang farroha, itu menjadi membahagiakan. Kalau faroha saja, itu statusnya lazim dan artinya menjadi bahagia. Jadi kata masih berupa faroha, berstatus lazim. Sebelumnya sudah dibahas. Yang artinya bahagia. Namun ketika sudah berupa farroha, berstatus muta'addi. Yang artinya membahagiakan. Sehingga perlu maf'ul atau objek. Itu contoh. Yang kedua wajan ke-7. Apa itu wajan ke-7? Itu juga sering ditemukan di Al-Quran. Af'ala yuf'ilu. Gitu ya. Nah, af'ala yuf'ilu ini memberikan makna menjadikan. Dengan imbuhan nanti mekan. Sebagai contoh, mulia karuma. Apabila diubah ke wajan 7 menjadi akroma, menjadi memuliakan. Sehingga berubah dari fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Mulia menjadi memuliakan. Gitu. Jadi mulia menjadikan mulia. Menjadikan mulia atau bahasa Indonesianya memuliakan. Gitu. Karoma jadi akroma. Karuma, bukan karuma. Karuma Muhammadun. Karuma Muhammadun, Muhammad telah mulia. Itu selesai sebetulnya. Tapi karuma itu artinya dia fi'il lazim. Artinya dia mulia. Tetapi ketika akroma Muhammadun Amron, jadi muncul Amron. Kenapa harus muncul Amron di situ? Karena ini perlu objek sekarang ketika dia akroma. Sebelumnya tidak perlu begitu. Muhammad telah memuliakan, belum selesai. Kalau telah memuliakan. Muhammad telah memuliakan, belum selesai. Selesainya kalau siapa yang dimuliakan? Amran. Gitu. Maka
ini menjadi muta'adi. Jadi ketika masih berupa kata karuma, berstatus lazim yang artinya mulia, namun ketika sudah berupa kata akroma, maka berstatus muta'adi yang artinya memuliakan. Sehingga perlu maf'ul atau objek. Ya. Diubah menjadi wajan 11. Yaitu ada alif pemanjang setelah fa'fi'il. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Nah, ada di situ alifnya di sini. Tambahan ya. Gitu. Karena ada tambahan menjadi majid. Jadi wajan 11. Memberi maknanya saling. Kalau ada alif di situ itu saling. Dengan imbuhan saling mekan. Contohnya misalnya karuma tadi mulia apabila diubah ke wajan 11 menjadi karoma. Karoma saling memuliakan. Sehingga berubah dari fi'il lazim menjadi fi'il muta'adi. Contohnya karuma Muhammadun. Muhammad telah mulia. Kembali lagi pakai contoh yang tadi. Tetapi kalau diubah menjadi karoma Muhammadun Amron. Ya, jadi Muhammad dengan Amran saling memuliakan. Gitu. Saling memuliakan. Ketika masih berupa karuma berstatus lazim yang artinya mulia, namun ketika sudah berupa karoma berstatus muta'adi yang artinya saling memuliakan. Sehingga perlu maf'ul. Jadi kalau saling memuliakan harus ada dua orang, nggak mungkin Muhammad saja. Maka harus ada fa'il maupun maf'ul. Begitu. Harus ada dua. Namanya juga saling. Kan begitu. Makanya nggak mungkin Muhammad saling memuliakan. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Boleh, boleh. Tapi kalau dua orang itu nama-namanya dua-duanya Muhammad. Tapi tulisannya tetap dalam bahasa Arab berbeda. Karoma Muhammadun Muhammadan. Nah yang keduanya harus Muhammadan. Kalau bahasa Indonesia Muhammad memuliakan Muhammad sama. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Tetap bahasa Arab itu presisi. Gitu. Karoma Muhammadun Muhammadan. Nah, sekarang baru tahu, oh iya ya bisa Muhammadun jadi bisa Muhammadan. Tergantung posisi dia sebagai apa, fa'il atau maf'ul. Begitu. Oke. Yang keempat diubah menjadi wajan ke-10. Apa itu? Istaf'ala yastaf'ilu. Masih ingat astagfirullah, istighfaro. Nah, itu adalah wajan 10. Istaf'ala yastaf'ilu. Yaitu yang memberi makna meminta atau mendapatkan. Dengan imbuhan mekan. Contoh, khoroja dia keluar. Tapi kalau istahroj tu, nah ingat tu itu apa? Tu itu aku. Nah, sehingga kalau di situ aku itu sudah makrifat. Aku tidak bisa. Aku itu diganti dengan yang zohir lainnya. Maka karena ini bukan huwa, karena ini adalah aku itu anak, maka berarti tidak perlu di belakangnya ada yang berharokat rofa. Tidak ada yang harus ada domah dan tasrifnya, tidak perlu. Ini sudah aku mengeluarkan. Jadi meminta keluar, mendapatkan keluar. Asalnya khoroja itu keluar, jadi aku meminta keluar atau bahasa Indonesia mengeluarkan. Gitu. Nah, oleh karena itu aku mengeluarkan, harus ada apa yang dikeluarkan atau siapa yang dikeluarkan. Ternyata di sini zahaba, ad-dahaba. Ad-dahaba itu adalah emas. Ad-dahaba itu adalah emas. Jadi aku mengeluarkan emas. Jadi dari khoroja menjadi istahroja. Baru kasih nama fa'il. Tapi kalau istahrojtu maka tidak perlu ada fa'il. Ya. Nah, ketika masih berupa khoroja berstatus lazim yang artinya keluar, namun ketika sudah berupa istahroja berstatus muta'adi yang artinya mendapatkan keluar atau bahasa Indonesia mengeluarkan, sehingga perlu maf'ul atau objek. Dan yang paling penting nomor ini. Dan ini yang banyak sekali. Yang kalau yang lazim-lazim itu diikuti dengan kata keterangan. Sebetulnya bahasanya gitu. Ada dikasih keterangan. Saya duduk.
Kalau saya dulu, ya sudah cukup itu tam. Tapi saya duduk di atas kursi. Ada fi kursi, ada fi kursi. Kalau fi kursi itu adalah keterangan. Karena ada keterangan yang dimulai dengan fi-nya itu adalah jer, maka tadi duduknya itu walaupun sebelumnya adalah lazim menjadi mutaadi, gitu bahasanya, ya. Contoh di sini khoroja rojulu, ya. Karena ini adalah khoroja, huwa, cek di belakangnya rupanya ada yang ropa di sini. Oh, berarti inilah yang menjadi fa'il. Apa arojulu? Seorang laki-laki atau seorang laki-laki itu khoroja, keluar, begitu. Kalau diubah menjadi khoroja rojulu bisaiin, ada bisaiin, ada bi dengan ka seperti, udah tahu itu jer, ya. Maka seorang laki-laki bukan keluar, berubah dari keluar menjadi mengeluarkan. Kenapa? Karena berikutnya ada bisaiin, ya. Mengeluarkan sesuatu, syai'in, ya. Kalau kulisaiin segala sesuatu, bisaiin sesuatu, dengan sesuatu, ya. Atau pada sesuatu. Gitu. Jadi kata khoroja yang sebelumnya fi'il lazim setelah diikuti dengan huruf bijarin berubah menjadi berstatus fi'il muta'addi. Clear kan? Oke. Maka fi'il muta'addi dapat lagi dibagi menjadi beberapa bentuk. Ternyata muta'addi itu tadi perlu maf'ul. Jadi kalau yang nol maf'ulnya lazim gitu aja. Kalau yang nol maf'ulnya lazim gitu. Kalau yang nol itu lazim. Tapi kalau yang satu itu muta'adi. Kalau yang dua muta'adi. Kalau yang tiga maf'ulnya muta'adi juga, itu maksudnya. Ya, bagaimana 1, 2, dan 3? Ya tergantung dari kata-katanya, dari konteks kalimatnya. Contohnya di sini, yaqra'u Muhammadul Qur'anan. Ya, jadi di sini yaqra'u Muhammadun sama Al-Qur'ana. Ketika yaqra'u Muhammadul Qur'ana, Muhammad sedang atau akan, karena dia itu fi'il mudhorik, ada ya-nya, gitu. Maka boleh ditulis sedang atau akan. Membaca, jadi Muhammadnya. Membaca Al-Quran adalah maf'ulnya. Jadi di sini yang menjadi maf'ul Al-Quran. Makanya di sini bukan Al-Qur. Di sini Al-Qur'ana, bukan Al-Qur'anu. Begitu. Ya, bukan Al-Qur'ani gitu. Al-Qur'ana itu karena dia maf'ul. Dengan satu maf'ul Al-Qur'ana sudah menjadikan kalimat ini sempurna. Tapi ada yang perlu dua maf'ul, dua penyerta di belakang. Contoh tadi, atau Muhammadun aliyan dirhaman. Nah, ada dirhaman. Di sini saudara lihat ada dua yang bernasob, aliyan dan dirhaman. Alian itu ali, dirhaman itu dirham. Apa yang dilakukan? Muhammad telah memberi atau telah memberi. Jadi Muhammad telah memberi. Memberi siapa? Alian. Apa? Dirhaman. Kalau dalam bahasa Indonesia, Muhammad telah memberi kepada Ali sebuah atau satu dirham, ya, sebagai contoh. Jadi kata atau dalam fi'il muta'adi adalah fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul, sehingga dipakai kata alian sebagai maf'ul pertama dan dirhaman sebagai maf'ul kedua. Maka barulah kalimat ini dianggap sempurna, tam. Masih ingat cerita pekan lalu tentang majhul, di mana apabila ada naibul fa'il berjajar, ada maf'ul berjajar yang asalnya 3, maka yang pertama disebut naibul fa'il, nanti yang kedua dan ketiga disebut maf'ul. Gitu. Ini berhubungan dengan kata-kata ini. Jadi bisa ada 3.
gitu. Bisa ada dua, gitu. Tidak selalu satu maf'ul. Karena yang maf'ul itu bisa berubah jadi naibul fa'il pekan lalu, jangan lupa. Oke. Jadi yang membutuhkan 3 maf'ul ini contohnya a'lama Muhammadun sa'idan 1, al-amro 2, wadihan. Nah, 3. Jadi di sini ada 3 yang memiliki fathah atau nasab ya. Maka di sini Muhammad telah memberitahu a'lama, memberitahu siapa? Sa'idan, Mr. Sa'id gitu. Apa? Al-amro, permasalahan gitu. Kenapa permasalahannya? Wadihan, jelas gitu. Ditambahi pakai bahwa, pakai sudah gitu ya. Gitu. Jadi ada 3 maf'ul di belakang. Gitu. Jadi a'lama adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan 3 maf'ul sehingga dipakai sa'idan sebagai maf'ul pertama, al-amro sebagai maf'ul kedua, dan wadihan sebagai maf'ul ketiga. Maka barulah kalimat ini dianggap lengkap atau sempurna disebut sebagai tam. Ya. Ini sebagai contoh tadi apa-apa yang ditulis di atas saya tulis ulang di tabel ini. Saya tulis. Oke. Kemudian yang muta'adinya tadi Nasoro Muhammadun Amron sebagai contoh. Kemudian Farroha yang pakai wajan 13. Ini hanya contoh yang sudah tadi di atas. Dicoba di sini ya. Dengan wajan 13. Roknya yang di tasjid. Ya. Karuma. Kemudian dijadikan wajan 7. Jadi akroma. Gitu ya. Kemudian yang 11 karoma gitu pakai alif itu wajan 11. Kemudian khoroja jadi istahroja jadi pakai wajan 10 ditambah pakai yang bijarin tadi khoroja rajulun bisaiin gitu ya. Kemudian ada yang 1 maf'ul yang biasa Qur'ana, kemudian 2 maf'ul alima dan dirhaman, kemudian nanti 3 maf'ul gitu ya. Saidan, Said, kemudian al-amro, wadihan gitu ya. Contoh. Ini hanya mengumpulkan. Jadi tabel ini tidak perlu di print, tidak perlu ditempel di dinding. Ini hanya contoh. Oke, clear.